Caca. Ya, Malah Jepun. Thank you Malah Jepun. Anjing haram, tetapi memelihara. Loh, memelihara itu kan ada dalilnya juga, ada batasannya. Yang pasti kan bukan pemakan. Nah, begitulah kira-kira. Oh, ini saya undang dulu, ini pendeta. Pendeta yang suka pagoy-pagoy. Oh, nggak ada, dia nggak mau. Apa sih kau, Jo? Kenapa kau? Naiklah. Daripada umat yang bernama Tom. Halo Bunda, halo juga. Bisa lawan Edis? lawan kotoran bernyawa. Naiklah kalian. Iya. Jangan kalian dibawa. Nah, setelah dulu pendeta sebentar ya. Mana tahu pendeta ini baik, dia bilang, Ibu Noora, saya ingin berdiskusi dengan Anda soal itu yang Anda buka tadi, Hosea 4. Gara-gara Anda membaca itu, akhirnya istri saya jadi bersundik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Selamat malam. Ya, ini siapa yang ucapkan selamat malam? Siapa yang ucapkan assalamualaikum? Saya Seno dari Manggarai, Flores. Oh, agama apa bang? Islam. Oh, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Silakan. Cuman mau nanya itu tentang si Edis itu. Oh, kenapa dia? Mantas Saya dia? punya. Kenapa sih Edis bang? Saya lihat Edis punya cara live itu kasar sekali ngomongnya. Oh, nggak apa-apa bang. Itu kan ajaran kasih bang. Berarti di sini kita sama-sama seiman ya. Ya, kita di sini cari. Saya seorang ibu gembili yang akan menyesatkan lebih sesat lagi. Ya, betul. Ya, bang siapa ini ya? Bang Hudi. Oh, Kak Hudi ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, ada Mbak. Begini, aku senang ketika yang diskusi masalah agama seperti Mbak, seperti Bang Suma atau ustadz-ustadz lainnya. Tetapi ada kadang orang Islam itu masuk ke roomnya orang Kristen yang mereka tidak tahu masalah agama Kristen, Mbak. Ya. Makanya itu yang kami sayangkan, mereka kadang tidak begitu paham sehingga jadi olok-olokan oleh mereka. Kalau bisa ya seperti Mbak ini atau seperti Bang Suma atau seperti ustadz-ustadz lainnya yang sering, nah itu saya senang menontonnya, bangga. Tapi kadang ada yang belum tahu tentang agama kayaknya.
ditanya apa, kalau orang Kristen itu nanya kadang nggak menjawab dia, seakan-akan kan nantinya oh iya ini agama nggak benar kan, nantinya seperti itu. Ya. Makanya teman-teman kalau belum menguasai kitab atau khususnya kitab Bible belum tahu, ya kita lihat nonton sajalah seperti itu. Iya. Ada lagi bang? Nggak ada, semoga hanya mendoakan saja, semoga Mbak selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah dan disayang, dicintai, sehingga kita nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di barisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih Mbak, semoga Mbak selalu dijaga seperti Allah menjaga kitab suci Al-Quran. Semoga Mbak diberikan kejayaan seperti Allah memberikan kejayaan kepada kekasih-kekasihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri Mbak ya. Terima kasih. Tetap juang Mbak. Tetap maju. Saya yakin Mbak bisa. Terima kasih Mbak ya. Undur. Amin. Sama. Ya, Islam ya. Ya anak kampung. Assalamualaikum Mbak. Ya waalaikumsalam. Muslim bang? Iya Muslim Mbak. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Begini Kak. Jadi Oten nih kan pendeta itu nggak ada yang hafal itu yang namanya Alkitab itu. Tapi bagaimana mereka bisa mengimani? Kalau Al-Quran kan jelas dijamin Allah untuk menjamin keasliannya dari awal turun sampai sekarang kan, kita yakin isi dari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Alkitab sudah bertahun-tahun, bahkan sudah abad pertama sampai sekarang itu nggak ada yang hafal sampai sekarang. Itu berubah-ubah. Bagaimana mereka bisa meyakini isi Alkitab itu sebenarnya? Masih diimani kan seperti itu. Ya seperti itulah bang. Maksudnya itu mana yuk lagi memang Ada lagi yang mau disampaikan bang? Ya, itu aja. Bisa dijelaskan nggak gimana mereka bisa mengimani itu? Kenapa ini mantan malam Mbak ya? Mantan Ya. mantan Oten ya. Yang berhak untuk menjelaskan itu ya mereka bang, cukup imani aja ya udah selesai gitu. Ya. Begini Mbak Kak. Jadi bagi ya kalau sekelas Edis itu kan mungkin tidak mendalami Alkitab itu sendiri, makanya tidak menemukan kebenaran pada Islam, tidak menemukan kebenaran yang ada pada Islam kan seperti itu. Seperti banyak ustadz-ustadz yang pindah ke Islam, pendeta-pendeta yang pindah Islam, itu mereka yang sudah mendalami Alkitab. Jadi mereka yang sosok jadi apologet di TikTok itu, mereka itu saya rasa mereka tidak paham, tidak mendalami Alkitab. Tentu mereka tidak menemukan mana yang janggal di dalam Alkitab itu sendiri. Tapi mereka masih egois juga, tetap menahankan apa yang mereka tidak pelajari. Ya seperti itu lah bang. Ya. Ada lagi bang biar kita diskusi sama Kristen. Ya mungkin itu aja Mbak. Oke, terima kasih ya bang. Iya ya. Yuk, assalamualaikum. Ya saya turun dulu Mbak ya. Halo kakak Rafael. Kakak Rafael sehat? Syukurlah. Iya, kakak Rafael ini bagaimana? Kapan kita syahadat? jalan-jalan
timur lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu jalan-jalan ke timur lah. Jalan-jalan saya ke sana, insya Allah. Kalau saya jalan-jalan ke sana bahaya, nanti banyak yang mualaf. Saya memberitakan firman yang diterima oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan Yesus mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saya nanti ke sana, saya akan beritakan Injilnya Yesus. Mudah-mudahan banyak jiwa-jiwa yang telah bertobat dan menyembah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa yang rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Masya Allah, Ya kakak Rafael, kakak Rafael senyum-senyum dong saja ya. Tapi saya suka kan ngomong bahasa Tetun lah, suka saya. Oh ini lagi dengar. Oh ini larang lah dia. Larang dia. Kita sapa dulu sebentar ya Bang Andi ya. Halo Andi Siwai. Siapa anakmu, Noora? Kenapa kau? Kau naik kejang-kejangan. Nggak kejang-kejang aku, anakmu udah sehat. Alhamdulillah, kalau anak saya sempat ikut menabrak. Kasihan juga anak yang oten itu loh. Kenapa kau? Kau doakan juga anak saya? Enggak, kau ada. Ya iyalah, mana Sama mungkin Noora. doakan anak saya. Lagian kalau kau doakan anak saya tuh doamu gak akan terkabul. Gitu, Noora. Langsung jodoh aja bawaanmu, Noora. Iya, kenapa? Kita sapa dulu. Halo Bang Markus Gomez. Oh, lagi apa? Kenapa kok Andi? Kok kenapa? Kok kenapa ini? Enggak kenapa, Noora. Iya, kenapa juga ini kakak El Saida, kenapa? Keimanan saya tuh bobrok ketika saya itu masih menyembah Itu asam Noora. apa? Kakak Rafael, saya tamu spesial saya Turun dulu aku, Noora ya. Kakak Rafael. Ya. Kenapa? Turun aja aku ya. Kenapa turun kau? Kau hanya mau menyapa anak saya baik-baik aja. Alhamdulillah, berkat ditolong oleh Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kerja, Noora. Ya kerjalah kau. Kau yang minta naikkan kau, baik cita kau. Udah ya. Iya, mau masuk kerja ini. Biasalah ditambang, Noora. Ya. Palingan subkon. Dan Kenapa kau? kau kok gitu aja, Noora. Gaya kau itu loh. Ya, thank you Bang Raja Bintang. Ya udah ya. Tengok ya kan. Assalamualaikum, Noora. Biasa lah. Kenapa dengan gaji tambang? Hah? Kenapa dengan gaji tambang? Apa? Kenapa kau pamer kali kau? Gara-gara kerja. Enggak, mau masuk kerja aku bilang, mau berangkat ya. Berangkatlah kau. Kau yang tadi ngomong. Oke ya. Ya biasa lah Kemana lagi Bang tambang. buru-buru? Palingan Hah? dia sebagai office boy aja. Mana TV kita boy. Aduh, Noora. Udah ya. Ya pergilah kau. Thank you Bang Raja Bintang. Tengoklah ya kan, dia pamer, dia kerja di tambang, dia pamer. Ternyata cuma satu konsep. Iya betul. Izin host, boleh saya berdiskusi dengan Oten, host sebagai penengahnya.
Oh iya, tapi lotennya Kak Rafael ini memang dari Katolik, tapi beliau memang tidak ingin berdiskusi. Dia naik Oh, ke begitu. room saya. Iya, dia naik ke room saya tuh ya ibaratnya kayak cheerleader gitu loh. Oke, baik. Ya, silakan pasien berikutnya dinaikkan. Nih, saya naikkan ini, ada perempuan sundal. Tuh, si Andin. Tidak mau kan? Itu si Sundala tuh tak mau. Bang Markus kenapa? Naiklah. Siapkan dirimu, Noora. Pangeran memecah perawanmu. Loh, pangeran tuh berarti ganteng ya kan? Yang herannya di surga kok ada wanita pesundil. Noora, salam dari Ustadz Yahya Waluni. Ya, sampaikan. Ya, terima kasih udah sampaikan. Lupa saya sampaikan itu kepada Paus Uskup itu kemarin. Kira-kira masuk surga itu kepala pelontos diterima apa enggak ya? Gitu. Ya, silakan oten-oten naik. Beritahu kepada saya ajaran kebenaran di Kristen itu mana? Saya bersaksi di sini. Ini ajaran Kristen itu sesat. Silahkan lawan saya. Thank you. Noora, berani nggak kamu nantang Yesus? Berani nggak kamu nantang Yesus? Halo, selamat malam. Ini Aziza. Ya, Assalamualaikum, Noora. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ni daripada Malaysia tau. Saya tak pernah dengar konten macam ni sebab kat Malaysia tak ada macam ni. Ya. Jadi saya suka bila saya dengar Edis tu, saya ada dengar juga, tapi dia punya cakap tu macam dia menekan, dia tak tunjuk fakta. Saya pun nak tahu juga Kristen tu Edis itu kafir tak itu, pernah tahu. Ya, nggak apa-apa, Bang Dokter, sebentar. Saya tak pernah tahu, tapi bila saya tahu dia cakap Kristen, tapi dia orang baca, dia orang punya bila dia orang bercakap cerita pasal Bible dia orang, tapi makna dia lain. Contohnya dia contoh dia kata Yesus tu bapa dia. Okey, kalau Yesus tu Yesus lah, roh dia lah. Contoh Noora. Kalau Noora ni bagi roh, tetaplah roh Noora. Macam mana pula bila roh bila Noora dah mati, tiba-tiba rohnya Yesus pula, Allah pula. Macam mana tu? Kalau Allah tu hebat, Allah ciptalah diri dia sendiri, nama dia sendiri, Allah. Mati pun dia jadi Allah juga, kan? Barulah hebat tu. Jadi bila kita jadi saya pelik kalau kat Malaysia orang Islam kalau kahwin dengan bangsa asing, dia kena masuk agama Islam. Dia tak boleh salah satu agama yang berbeza. Tapi kebanyakannya dekat Malaysia ni banyak yang masuk Islam. Kalau yang masuk yang masuk agama lain tu, sukar kita nak dengar. Seorang, dua orang setahun tu pun tak adalah rasanya. Kalau dah banyak Bang Raja Bintang. Tak banyak lah. Kalau macam dekat Indonesia tu, saya tak pastilah bila dia orang kahwin kan agama dia orang yang lain kan. Jadi kat sini tak, Noora. Kalau nak masuk kahwin dengan Islam. Tapi bila saya dengar orang cakap, bila saya dengar Bible tu punya cerita, dia orang punya baca lain, makna dia tu jadi lain. Macam kalau Islam ni dia, jadi kita kata Al-Quran tu cakap, terjemahan dia tu makna dengan seiring makna dia keluar. Kalau dia orang cakap benda tu dia tulis, dia baca lain, maknanya lain. Jadi saya cakap awak betul juga macam mana dia orang tak boleh fikir, akal dia orang tu kat mana lah orang Kristian ni cakap kan. Saya jadi macam tak pernah tahu macam siapa Yusof pun suka juga dengar, tapi kalau dia cakap kita ni ada fakta, bila kita cakap ada contohnya. Contoh kalau nak ikut dulu kan tak ada sains,
tak ada sains. Tapi bila orang cakap dari setitis air mani dijadikan darah, lengkap kan? Itu mengandung 9 bulan, lengkap. Allah tu dah tulis dalam Quran tu, benar. Jadi orang sains kaji, betul tak? Betul tak Allah dalam Quran tu cakap? Hakikatnya betul. Nah, jadi kita tak boleh nak nafikan. Sebab dulu kalau Allah nak buat macam tu, sebab apa Allah tulis sedangkan sebab dia maha, memang maha segala-galanya. Jadi apa yang wahyu tu sampai, benda tu betul. Jadi kalau kita baca kat belakang, jadi kalau macam dia orang cakap, okey, Yesus tu mati, dia kata, tapi kita tahu Yesus tu dah tentulah Nabi kita dah tahu cerita dia kan. Dia cerita tu, tapi dia boleh pusing cerita. Jadi kita pun geram, kau sembah dekat Nabi kita bukannya. Kadang-kadang dia orang cakap, kenapa kita mesti nak orang-orang Islam ni macam bertuhankan orang-orang alim? Bukan kita bertuhankan, kita menghormati orang-orang alim ni. Macam ibu bapa kita, harus kita hormat. Tok guru kita mengaji, harus kita hormat. Kita orang Islam ni selalu nak menghormati orang, bukannya kita nak mentuhankan orang. Macam Nabi Muhammad, dia orang kata kita tuhankan Nabi Muhammad. Bagi saya tak tuhankan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad adalah wahyu Allah tu disampaikan kat kita. Jadi kita harus hormat dia, kita harus sayangi dia. Sebab kita ni kita kan tak boleh kita tak boleh tengok Allah. Kita sebab kita, Allah kita nak, kalau kita nak tengok mungkin akhirat nanti. Sebab dia maha melihat kita, bukan kita maha melihat dia. Jadi saya salah satu macam tu lah. Tapi saya suka juga dengar, saya layan juga Noora, saya layan juga Edis, saya layan juga Yusuf. Tapi saya sukalah. Tapi saya rasa antara Bible dengan Al-Quran lebih jauh, lebih benar lagi Al-Quran. Tapi kalau macam-macam mana orang boleh. Tapi kalau dekat kawasan Indonesia, saya tak tahulah kalau orang tu suka. Orang tu macam suka agama dia ni. Kalau kita cakap, apa yang dia cakap tu tak seiring dengan dia punya surah dia lah. Macam kita ke surah, ayat-ayat dia itu tak sama. Sebab dia bercakap lain, terjemahan dia ke lain. Walaupun kita ni 1000 kali lah ada cipta Quran baru, tapi tetap macam Alhamdulillahirrabbilalamin, makna dia pun takkan lari. Dia akan dekat bawah tu benda sama aja. Kau buatlah berkali-kali, beribu kali, seiring dia punya ayat Quran dia seiring dengan kita punya terjemahan dia. Jadi dia takkan lari lah, kita takkan tertipu lah. Sebab kita pun selalu kita mengecek benda-benda ni kan. Kita punya kita dekat sini kan kita ada ulama-ulama kita yang siasat balik buku-buku Al-Quran yang haram, apa semua yang tak boleh pakai tu ada juga yang palsu kan. Tapi diorang akan bagi tahulah. Tapi kalau yang sajalah saya kunci Noora sebab sebab saya suka juga Noora. Tapi kalau saya suka Noora sebab Noora Kristen, itu Noora masuk ke agama Islam. Noora lebih pandai. Jadi sebab Allah ada beri Noora akal. Jadi akal tu membuatkan kita bijak. Tapi yang mana Kristen tu sayanglah, dia orang tak gunakan akal. Sepatutnya kita jangan dengar pendeta bercakap. Apa kata kita membaca dan kita faham sendiri. Lepas tu kita kaji balik, kita campur juga dengan Al-Quran. Bermakna Al-Quran kita pun ada sikit-sikit yang Yesus tu ada dalam cerita kita kan. Jadi kebenaran tu ada. Al-Quran ni bukan dicipta hari ni, beribu-ribu tahun. Bukan ayat yang sekarang, bukan ayat yang 2000, kata orang tahun 2000. Tidak, bukan. Dia bermaknanya dah berabad-abad ya. Kita tak tukar-tukar Quran tu. Jadi kena percayalah. Kalau diorang tukar-tukar tu, macam saya pun jadi macam kadang-kadang sebenarnya bila dengar diorang berlawan-lawan tu macam tu, saya tergelak. Saya suka tergelak. Yang Yusuf tu pun membuat saya geli hati jugalah kadang-kadang. Diorang cakap kadang-kadang benda tu salah, tapi diorang tetap nak cakap betul. Setiap kita dah nampak benda tu salah. Bapak dia sedang bapak dengan Yesus ni satu orang, tapi nak ikutkan Yesus saya kat kita, aku ni bapak tu dah bagi wahyu kan. Dia tak cakap dalam diri aku ada bapak. Dia tak cakap gitu. Kan ada. Betul. Dalam diri aku ni ada bapak, ada Roh Kudus dalam diri aku. Tak ada. Cuma dia cakap aku bertuhankan bapak kan. Jadi orang yang berbeza, betul kan? Saya ni aku ni Yesus. Dia tak cakap. Dia tak cakap. Biar lanjut kita untuk diskusi Kak Aziza, izin saya sapa dulu yang baru masuk ya.
Dia okey, tak apa. Saya pun nak turun ni sebenarnya. Dekat sini baru nak solat maghrib. Okey, terima kasih Noora ya. Sudi jemput saya kat atas. Assalamualaikum Noora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aziza. Masya Allah. Ya, ternyata suhu dengan time to move on. Suhu. Ya. Selamat malam. Selamat malam Kak Noora. Agama apa? Ya, saya Kristen Kak Noora. Oh, Protestan, Katolik. Protestan. Oke, saya sapa dulu. Time to move. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim ya, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, tadi saya itu naik sebab saya pun dari Malaysia juga. Saya itu mau bukan potong lah kakak tu sebab banyak cakap kan. Oh, Tapi tak baik juga. itu Kak Noora. sebenarnya rasa. Sebentar dulu. Saya dulu lah yang bertanya. Sabar, abang. Sebenarnya Bun Boleh nggak saya bertanya sebenarnya Kak Noora? Iya boleh, tapi sebentar dulu biar Kak Time ini Iya, selesaikan. Bang. ya Nanti saya kan- ini maksudnya kan naik ke sini saya mau bertanya kan itu. Iya, sebentar dulu. Kak Time ada lagi yang mau disampaikan? Enggak lama dulu Kak Noora, kalau cuma sebentar aja. Oh, kalau mau bertanya enggak? terus kami jawab, kalau mau langsung pergi, dasar. Kalau Kak Noora bisa jawab, saya mau masuk Islam. Aduh, Bang, hidayah mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada orang-orang yang mau memang menerimanya, Bang. Saya Iya, manusia, makanya. itu tidak punya Iya, kuasa. saya untuk kan itu mau memaksakan belajar, menerima hidayah, mau Bang. belajar sama. Boleh nggak Kak Noora? Sebentar dulu. Kak Time ada lagi yang mau disampaikan? Nggak berani, gini. Kak Noora, ya? Ya Allah. Kan biar bisa ini, biar bisa Sebentar, malah. Kak Time, sebentar. Ya, oke. Saya nggak perlu orang mualaf. Iya, kan saya yang Diam dulu, suhu. masuk Islam. Kalau Kak Noora itu bisa menjelaskan pertanyaan saya, kan begitu. Ya, apa pertanyaanmu? Kenapa Yesus jadi Tuhan gitu? Itu kan pertanyaan orang Islam, kan saya kan orang Kristen. Oh, ya kenapa Nabi Kalau Muhammad itu betul orang yang Kak terpandang di Noora seluruh dunia? pertanyakan Gitu. sama saya, itu nggak di bidang saya Kak Noora. Oh, Cuman ya, jadi saja apa-apa sih. ya. Ya silakan, kamu mau bertanya apa? Silakan. Iya, saya mau bertanya ini Kak Noora. Jadi kemarin-kemarin itu saya pernah nonton di Indosiar, ya kan? Wih, Iya, jadi sampai sekarang kayak penasaran itu. Jadi saya mau nanya sama teman-teman Islam di sini, orang itu penjelasannya nggak masuk akalku gitu loh. apa yang kau Emangnya apa yang kau tonton? Yang ku menangis. Membayangkan. Serius ini Bang kan, Handi. serius bukan itu. Ya. Jadi yang saya tonton hari itu kan Nanti saya jawab hari apa itu pertanyaannya. orang kita Islam ya kan. Jadi lagi ada acara. Suruh Jadi bertanya aja sih, jangan berpendapat. Bertanyaannya, mau nanya apa? pertanyaannya gini, Bang. Jangan curhat, Bang. Sama Jangan siapa curhat kan durasi, bertanya Bang. ini? Sama Kak Noora apa sama siapa nih? Terserah lah, Bang Handi kan juga muslim itu. Bun, bisa saya Sama Kak Noora aja lah. Kan lebih jelas kalau Kak Noora yang menjelaskan. Ya silakan kamu bertanya aja, kan dari tadi dibilang. Oke, Kak Noora. Jangan marah-marah lah Kak Noora, santai. Wah. Jadi saya tonton itu Kak Noora, ya apakah betul di dalam surga itu mengadakan pesta seks ya? Di Jadi Indonesia mana? Oh, berarti kamu suka ada darahnya Kak, ya? tujuan masih ada, tujuan masih ada. Jadi Nggak ada. Intinya gini Kak Noora, kalau seandainya di Anda surga kan itu- bertanya, bertanya aja. Iya, itu yang saya tanya. Anda Itu yang saya bertanya, apakah di surga terus Anda yang itu jawab. agama orang kakak? Bertanya aja dulu, apa pertanyaannya kita jawab. Saya bertanya itu apakah di surga Islam itu mengadakan pesta seks gitu loh? Tidak ada pesta kayak begitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ya Juga udah saya jawab, tidak ada. Masa iya?
Ya kalau ada buktikan. Bohong ini abang ini. Kalau Anda menuduh ada ya buktikan. Oke, Bun, saya turun dulu. Jujur lah bang. Bang jujur lah bang. Udah dijawab ya, tidak ada ya. Oh, abang bohong. Ya kalau saya bohong Jangan abang buktikan kalau ada. dia. Kalau saya bohong, Jangan buktikan mentang-mentang. kalau ada, oi. Kalau saya bohong, kamu buktikan datanya di mana. Abang diajarkan berbohong, abang terus berbohong. Iya, kalau saya berbohong, Ini bukan demi kebaikan, kamu karena buktikan saya ikut kalau tanya. ada. Kasih gue moderatornya tadi, mute dia tuh. Nah, abang Udah moderator. Ya, jadi kalau saya bohong, ya, bang. nih dengerin, Anda kan bertanya, apakah ada, tidak ada. Nah, kalau Anda bisa buktikan, menuduh saya berbohong, Bang, santai dulu bang. Jangan nyuruh. si mau datang besok. Bisa nggak sih Oten itu naik pakai otak gitu loh? Mbak Noora, Bertanya itu kita jawab. Anda nggak percaya jawaban kita, kok bilangin saya bohong? Ya kamu tunjukkan datanya. Andi Sulawesi bohong. Ini loh datanya, ada pesta gitu loh. Itu kan diskusinya. Bang Handi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fanka ini, saya dari Sulawesi. Mohon maaf. Assalamualaikum, Bunda Noora. Waalaikumsalam, ya silakan. Saya salah satu pengagum TikTok Anda. Artinya makin menambah keimanan saya terhadap ajaran Islam. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kalau menurut saya izin Bang Hamdi, izin ya, izin. Saya pikir sama seperti si akun si Suhu itu, ternyata Suhu itu nggak perlu kita tanggapi lebih dalam. Mereka sepertinya secara psikologi hanya mau memancing aja. Ya kan? Bang, saya luruskan dulu tadi bang, saya belum kelar ya. Siap. Kan kayak jadi konotasi pesta itu tidak baik gitu ya. Jadi pesta itu artinya bebas gitu ya, bebas dan tidak terikat. Jadi nggak ada itu kebebasan yang berlebihan di sana begitu. Pesta SEX itu konotasinya negatif. Nah itu buatan mereka sendiri, makanya saya jawab tidak ada. Tapi kalau hubungan suami istri yang sah ada. Apalagi orang yang mati syahid dijanjikan bidadari ada. Nah, kalau pertanyaannya bagus ya kita jawab bagus. Kalau pertanyaannya cenderung ada isinya tidak baik ya kita hajar, kan gitu aja sih. Oke? Benar. Lanjut. Kalau saya, ya benar, itu juga perlu diluruskan. Cuma memang pertanyaannya tadi, kalau saya lihat, memang hanya ingin menjatuhkan. Jadi memang menurut saya nggak berbobot. Jadi maksud saya, Islam bang, tolong juga, Islam tidak bisa dijatuhkan bang. Justru Islam yang menjatuhkan. betul. Karena saya menilai Ya, pertanyaan silakan sesuatu host, itu- siapa lagi tamunya? silakan. Ya, Rizky Syah Hamdan, agama apa Bang Winata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Winata, Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi. agama apa Bang? Muslim Kak Noora. Ya, ada yang mau disampaikan, yang Muslim ditahan dulu ya. Kita di sini kan mau berdiskusi. Yang Muslim kalau naik semua kita nanti jadi yasinan Bang. Setuju. Ya, silakan Bang Winata, ada yang mau disampaikan? Gak usah lah, turun aja lah. Makasih ya. Yuk. Ya, silakan Rizky, ada yang mau disampaikan? Syah, agama apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya sampaikan di sini untuk semuanya. Cuman saya bisa berdoa untuk semua, semoga sehat-sehat selalu, semoga diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Kak Noora. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua kunci pojok meja. Syah, halo Syah. Halo Syah.
Oh, Rizda. Halo Kak Rizda. Rizda silakan. Kak Rizda. Oh, Kak Rizda. Oh, Kak Rizda. Kak Rizda lagi baca Bible ya? Tenggelam. Ardiansa. Halo, Ardi. Halo Ardi. Halo Ardiansa. Aduh. Ternyata Rafael tuh yang ngobrol tuh. Ini Rafael ditanya nanti Yesus lain. Bang Rafael, ini memang Katolik yang santun kali ini. Hendra. Halo Hendra. Ya, selamat malam. Malam, agama apa Bang? Alhamdulillah saya Kristen. Ih, alhamdulillah. Kristen kok pakai alhamdulillah? Kalau Kristen pakai alhamdulillah itu Anda murtad dari Kristen. Ngerti gak artinya alhamdulillah? Abang ngerti gak artinya Abang saya mau nanya, ngerti gak artinya alhamdulillah? Segala syukur bagi Tuhan Yesus. Apa? Segala syukur bagi Tuhan Yesus. Dari mana ada kata Yesus di situ? Ada Allah di situ kok. Ya saya akan yang tambahkan. Alhamdulillah itu bersyukur kepada Allah. Iya, saya sendiri akan yang tambahkan. Tak apa-apa. Kalau mau apa ya istilahnya ya, pakai Yunani lah. Apalah apostolos Yesus gitu aja udah. Bahaya ini Hendra, bisa menipu ini Hendra ini. Aduh, ya udah nggak apa-apa lah, kita maklumi anak-anak nggak tahu ya. Tapi jangan salah arti Bang. Kita udah lurusin ya, jangan salah arti lagi. Berbagi Tuhanku Yesus. Lanjut Bang nanti. Aku Ini di bawah ini, ini yang di Batubara. Mohon maaf ya, saya blokir ya. Sorry aja ya. Kenapa? Pak Hendra ini mau diskusi apa mau curhat apa mau apa Bang? Mau diskusi. Oke, topik apa yang Anda kuasai Bang? Topik apa? Ya dari kamu. Bisa sedikit agak laki suaranya gitu. Kayak belum makan seminggu gitu Bang. Bukan Bang, aku ini. Ya, terus baru gitu kecapean gitu. Pas buka TikTok muncul ini. Saya nggak terlalu denger mau ngomong apa sih ini. Bener-bener coba Anda kendaliin deh. Saya nggak terlalu merasa apa gitu. Dia bilang dia baru bangun bobo. Oh, baru bangun. Baru bangun. Nyawanya belum nyambung. Belum. Aku mau bertanya sama Handi Selebes ini. Iya silakan. Anggotanya si Suma kalau nggak salah. Kalau memang Handi Selebes, kalau memang Allah itu betul-betul Tuhan, kenapa dia baru muncul 4.700 tahun kemudian? Di mana datanya kau lagi berstatement itu? Di mana datanya baru muncul? Ya Allah itu kan baru muncul di abad ke-7. Dia di mana datanya itu muncul di abad ke-7? Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Nabi Muhammad lahir itu nggak bersamaan datangnya Allah. Allah dulu ada, sebelum dunia ada, Allah sudah ada. Enggak, kalau memang Allah itu ada, mana Allah? Allah itu ada, ya saya jawab ya. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah itu sendiri. Jadi yang menciptakan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Jadi Allah itu menciptakan manusia pertama namanya Nabi Adam di Al-Quran. Enggak, jadi Allah itu sudah ada sebelum semuanya ada. Itu jawabannya. Kalau kamu bertanya, kamu dengerin jawaban gua baru kau paham. Kau juga bertanya, kau juga ngoceh. Maksud saya kenapa baru diturunkan kepada Nabi Muhammad wahyu itu di abad ke-7 gitu loh. Baik. Al-Quran itu di... Kamu udah selesai bertanya? Udah? Ya, silakan. Nah, kalau bertanya itu mendengarkan jawaban atau ngoceh juga? Yang mana yang benar?
Nah, nanti juga kalau aku menerangkan kau diam juga gitu. Oh, kamu yang mau nerangin? Kalau misalnya kau bertanya nanti, kalau aku jawab kau diam. Oke, baik. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu penutup para nabi. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Nabi sebelumnya Nabi Isa alaihissalam Injil, Nabi Musa Torah, Daud Sabur. Semua berasal dari kan saya masih menjawab. Ya, silakan. Kamu kok nggak sabaran sih jadi orang? Kalian baru bangun. Jangan-jangan habis minum nyareng. Ya silakan nanti. Gitu ya. Nah, itu aja deh jawabannya deh. Mudah-mudahan paham. Silakan. Iya, kok wahyunya telat gitu datang. Sedangkan Apa sih? kita tahu bahwa Tuhan Elohim itu yang pertama yang menciptakan langit dan bumi. Di mana datanya Elohim yang menciptakan itu? Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub. Ya itu kok pakai kitabnya siapa? Kitab saya. Emang kitabmu itu? Iya. Di mana bilang kitabnya Yahudi untuk Kristen? Di mana orang Yahudi protes kami pakai? Di mana? Torah itu, dengerin. Torah itu untuk Bani Israel, bukan Bani berkulub, pemakan babi kayak lu, bro. Enggak. Di mana lama? Enggak ada. Kalau begitu coba kau terangkan, Tuhanmu sama nggak Tuhannya Yahudi? Tuhan kamu sama nggak dengan Tuhannya Yahudi? Ya tentu sama. Siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus. Tuhannya Yahudi siapa? Nama kemanusiaan dia diberikan kepada Yesus Kristus oleh Elohim. Sama nggak tuh? Sama. Saya ulang dulu ya. Tuhannya Yahudi siapa? Sama. Siapa nama Tuhannya Yahudi? Elohim. Ya, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Sama nggak tuh? Sama. Kamu ini orang gila ya. Kau menyebut dua kata berbeda, lu bilang sama Nggak gitu. dibawa ini Pak Hendra. Saya nggak gila. Itu nama yang diberikan oleh Elohim kepada kemanusiaan. Baik. Menurut kamu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Saya sudah bilang tadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke. Di usia berapa? Di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Sebelum dunia diciptakan. Oke. Jadi yang menciptakan dunia ini siapa? Dia. Siapa? Yesus. Yesus. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kalau Bunda Maria bukan diciptakan, dilahirkan. Oke, baik. Gak apa-apa. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Yesus. Yesus. Baik. Jadi yang menciptakan Nabi Adam Yesus ya? Ya. Oke. Mana lebih tua Adam daripada Yesus? Kalau kemanusiaannya ya Adam. Katanya Yesus yang menciptakan, gimana sih? Kalau kita berbicara tentang Yesus pencipta, ya kita bukan merujuk kepada kemanusiaannya. Yesus manusia, Yesus manusia atau bukan? Tadi bilangnya kalau aku jawab kau diam. Ya ini saya tanya nih, Yesus itu manusia atau bukan? Silakan. Kalau kita merujuk Yesus pencipta, bukan berbicara tentang kemanusiaannya, tetapi praeksistensinya sebagai Bang Andi, saya jauh dulu dari perangkat ya. Iya. Tidak ada. Jangan lama-lama. Ini bagian perempuan sebenarnya nih. Jauh.